Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anis Magfiroh dengan NIM 0501211008 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Baiklah, yang pertama, di sini ada pengertian dari permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Susunan pada permutasi memperhatikan urutan, artinya AB dengan BA dihitung berbeda atau tidak sama. Selanjutnya kita masuk pada rumus permutasi. Banyak permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan permutasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Keterangannya, P adalah banyaknya permutasi, N adalah banyaknya himpunan keseluruhan, dan K adalah banyaknya himpunan yang diamati. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal permutasi. Di sini tentukan banyaknya susunan atau permutasi dua huruf yang diambil dari 4 huruf A, B, C, dan D. Jawabannya, yang pertama kita cari dulu banyaknya himpunan keseluruhan. Banyaknya himpunan keseluruhan yaitu di sini tertulis yang diambil dari 4 huruf A, B, C, dan D. Jadi N adalah 4. Lalu kita cari banyaknya himpunan yang diamati. Di sini juga tertulis permutasi dua huruf. Jadi K sama dengan 2. Jadi N sama dengan 4 dan K sama dengan 2. Masuk ke rumus. Permutasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Jadi, permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 sama dengan 2, jadi 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 faktorialnya kita buka, jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, jadi sama dengan 12. Jadi tentukan banyaknya susunan atau permutasi dua huruf yang diambil dari 4 huruf A, B, C, dan D. Jawabannya ada 12. Selanjutnya ada permutasi siklis. Permutasi siklis ialah merupakan suatu yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Rumusnya N dikurangi 1 faktorial, di mana N ialah jumlah objek atau orang yang ada. Kita masuk pada contoh soal. Di sini ada 5 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Ada berapa cara untuk menyusun kursi pada direktur tersebut? Jawabannya, yang pertama kita cari N dulu, yaitu banyaknya keseluruhan. Di sini tertulis 5 orang direktur, jadi N sama dengan 5. Jadi, masuk ke rumus 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorialnya kita buka, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi ada berapa cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut? Jawabannya adalah ada 24 cara. Selanjutnya ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini ada permutasi N1 dari N, N2, N3 sama dengan N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya, berapakah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari dua huruf pendidik? Jawabannya, yang pertama kita cari dulu banyaknya himpunan keseluruhan. Di sini banyaknya himpunan keseluruhan adalah 8. Dari mana 8? 8 adalah jumlah huruf dari pendidik. Lalu N1 sama dengan 2.
Dari mana 2? Kita mencari huruf yang sama. Di sini ada huruf D. Huruf D ada 2 huruf. Jadi N1 sama dengan 2, lalu N2 juga sama dengan 2. Di sini ada huruf I. Huruf I juga ada 2. Jadi N sama dengan 8, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 2. Maka permutasi dari 2 kali 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorialnya kita buka, jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 10.080 susunan. Jadi, berapakah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf pendidik? Jawabannya ada 10.080 susunan. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunan atau urutannya. Kombinasi dapat disebut pengelompokan sejumlah unsur. Contohnya, di dalam kombinasi adalah AB kanan kiri sama dengan BA kiri kanan. A sama dengan kanan, B sama dengan kiri. Di sini diubah menjadi B kiri dan A kanan. Walaupun diubah, ini maknanya tetap sama. Jadi, kombinasi adalah sekumpulan objek dengan cara penyusunan objek tersebut yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Kita masuk pada rumus kombinasi. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia dinotasikan dengan kombinasi N dari R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Keterangannya adalah C adalah permutasi R objek dari N objek yang ada, N adalah banyaknya objek keseluruhan, dan R adalah banyaknya objek yang diamati. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, berapakah kombinasi 3 huruf dari A, B, C, dan D? Jawabannya, yang pertama kita cari dulu banyaknya objek keseluruhan. Di sini banyaknya objek keseluruhan ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Lalu kita cari banyak objek yang diamati, yaitu di sini ditulis 3 huruf. Jadi R sama dengan 3, jadi N sama dengan 4, R sama dengan 3. Masuk ke rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, yaitu kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorialnya kita buka, jadi 4 kali 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan 1 dikali 3 faktorial, jadi 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Karena 3 faktorialnya sama, jadi kita coret, jadi tinggal 4 faktorial per 1 faktorial sama dengan 4. Jadi berapakah 3 huruf dari A, B, C, dan D? Jawabannya adalah 4. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini dari 5 orang kurir yang bekerja di Jakarta akan dipilih 3 orang untuk pengirim paket ke wilayah Jakarta Pusat. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? Jawabannya, kita cari dulu N banyaknya objek. Banyaknya objek keseluruhan di sini tertulis 5 orang kurir. Jadi N sama dengan 5 dan R-nya banyak objek yang diamati di sini tertulis dipilih 3 orang. Jadi N sama dengan 5, R sama dengan 3. Masuk ke rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorialnya kita buka, jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial.
Karena 3 faktorialnya sama, kita coret, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. 2 faktorialnya turun, jadi 20 per 2 sama dengan 10. Jadi, ada berapa cara memilih kurir tersebut? Jawabannya ada 10 cara. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah, seperti biasa kita cari dulu banyaknya objek keseluruhan. Di sini dijelaskan 20 orang siswa, jadi N sama dengan 20 dan R-nya banyak objek yang diamati. Di sini tertulis mereka saling berjabat tangan. Jumlah tangan adalah 2, jadi R adalah 2. Jadi N sama dengan 20 dan R sama dengan 2. Masuk ke rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Yaitu jadi kombinasi 2 dari 20 sama dengan 20 faktorial per 20 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 20 faktorialnya kita buka, jadi 20 kali 19 kali 18 per 20 dikurangi 2 adalah 18, jadi 18 faktorial kali 2 faktorial. Di sini karena angka 18 faktorialnya sama, jadi kita coret. Jadi tinggal 20 kali 19 faktorial per 2 faktorial. Ini di sini 20 bisa dibagi 2, jadi 10. Jadi di sini tinggal 10 kali 19. Jawabannya adalah 190. Jadi dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah 190. Jawabannya 190. Selanjutnya di sini ada contoh lain dari kombinasi. Di sini ada garis A ke B dan garis B ke A. Ada 2 titik A dan B dihubungkan oleh satu garis. Maka garis AB sama dengan BA, yang berarti tidak menyebabkan perbedaan makna. Jadi walaupun tempatnya berbeda, walaupun urutannya berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Selanjutnya di sini ada perbedaan kombinasi dan permutasi. Salah satu perbedaan antara permutasi dan kombinasi adalah jika permutasi, maka perbedaan urutan menjadikan perbedaan makna. Sementara di kombinasi, perbedaan urutan tidak akan menjadikan perbedaan makna. Kombinasi dilambangkan dengan C, yaitu cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Dan permutasi dilambangkan dengan P, yaitu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Jadi itu perbedaan dari kombinasi dan permutasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.